Halo anak-anak, mari kita semangat kali ini untuk belajar. Kali ini kita akan belajar pelajaran 2.1, menyimpulkan permasalahan aktual teks persuasi. Tujuan pembelajaran kali ini, agar siswa mampu menyimpulkan permasalahan aktual teks persuasi. Ayo kita mulai pelajaran kita. Kata persuasi memiliki arti mengajak seseorang dengan cara memberikan alasan yang baik untuk meyakinkan. Teks persuasi adalah teks yang mempunyai tujuan untuk mengajak seseorang atau orang banyak dengan cara memberikan alasan yang baik untuk meyakinkan. Pada zaman super cepat ini, sebuah informasi mudah sekali tersebar. Itu juga termasuk ajakan, iklan, atau saran. Sebuah ajakan atau saran dalam bentuk apapun juga haruslah diseleksi terlebih dahulu. Sangatlah tidak bijak jika sebuah saran atau ajakan diikuti langsung tanpa memilihnya terlebih dahulu. Dalam menerima dan menyampaikan suatu ajakan, kita haruslah cerdas. Menyimpulkan teks persuasi. Pertama, mengidentifikasikan semua informasi yang terdapat di setiap paragraf teks. Fakta-fakta yang dipaparkan haruslah sesuai dengan kenyataan, atau artinya itu tidak ada kebohongan. Kedua, data-data yang dituliskan di dalam teks haruslah dianalisa lebih lanjut agar tidak terkecoh oleh data-data yang tidak benar. Ketiga, data-data yang sudah terbukti kebenarannya dapat diberikan komentar yang menyeluruh. Keempat, membaca sebuah teks secara rutin akan meningkatkan kemampuan dalam menyimpulkan teks persuasi. Bagian-bagian dalam teks persuasi, yang pertama ada tujuan teks, yang kedua fakta pendukung, dan yang ketiga adalah kata ajakan. Sekarang mari simak teks persuasi berikut ini. Teks persuasi berjudul "Yuk makan sayur dan buah". Masa modern saat ini, segala sesuatu menjadi sangat mudah dan instan, termasuk dalam hal makanan. Tidak sulit bagi siapapun yang sedang lapar untuk mencari makanan. Cukup klik melalui ponsel, maka hidangan siap diantar menuju tempat yang dituju. Banyaknya aktivitas membuat orang-orang mencari jalan alternatif. Kemudahan yang disuguhkan membuat orang-orang lebih sering mengkonsumsi makanan instan yang cepat karena menghemat waktu dan juga lezat. Tetapi, di balik itu semua ada ancaman yang menunggu. Makanan instan sangat mudah ditemui dan menjadi pilihan di kala waktu tidak memungkinkan untuk memasak sendiri. Ciri makanan instan diantaranya yaitu mengandung lemak yang tinggi dan menggunakan penyedap rasa. Makanan semacam ini kurang kandungan serat di dalamnya yang dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu, seringkali dijumpai orang-orang yang menderita penyakit pencernaan disebabkan karena kurang serat. Serat dapat ditemui dalam buah dan sayur. Mengkonsumsi buah dan sayur yang seimbang setiap hari mampu meningkatkan kebugaran tubuh dan juga menghindari penyakit pencernaan karena kurang serat. Banyaknya konsumsi makanan cepat saji tanpa diimbangi buah dan sayur menyebabkan beberapa penyakit seperti kerusakan gigi, pandangan memburuk, saat kulit terluka akan sulit sembuh, diare, mual dan muntah, penuaan dini, serta penyakit berat seperti kanker. World Health Organization atau WHO atau Badan Kesehatan Dunia pada tahun 2003 menyatakan bahwa kurang konsumsi buah dan sayur meningkatkan risiko penyakit tidak menular atau PTM seperti kanker saluran cerna sebesar 14%. Oleh karena itu, mulailah konsumsi buah dan sayur setiap hari. Menurut anjuran Kementerian Kesehatan, yaitu 2-3 porsi buah dan 3-5 porsi sayuran. Indonesia begitu kaya akan sayuran dan buah-buahan. Bukan hal yang sulit menemukan sayur dan buah di negara kita. Namun, karena tingginya mobilitas membuat sebagian besar orang lupa untuk memperhatikan kebutuhan nutrisi tubuhnya. Oleh karena itu, mulailah dari sekarang mengkonsumsi buah dan sayur. Jika memang tidak bisa sesuai porsi yang dianjurkan, alangkah baiknya secara rutin setiap hari meski hanya 1 porsi.
Hal baik jika terus-menerus dipupuk pasti akan membuahkan hasil yang baik suatu saat nanti. Seperti halnya juga dengan kesehatan. Dijaga dari sekarang, nanti akan membuahkan hasil sehat di masa depan. Teks persuasi berjudul Yuk Makan Sayur dan Buah. Fakta-fakta yaitu di masa modern sekarang ini semua menjadi mudah dan instan. Selanjutnya, makanan instan mengandung lemak tinggi dan menggunakan penyedap rasa. Kemudian, orang dapat mengalami sakit pencernaan karena kurang serat. Teks persuasi, judul Yuk Makan Sayur dan Buah. Fakta-faktanya, konsumsi makanan cepat saji dapat menyebabkan banyak penyakit. WHO menyatakan kurangnya konsumsi buah dan sayur akan meningkatkan resiko terkena kanker saluran cerna sebesar 14%. Di Indonesia, tidaklah sulit untuk menemukan sayur dan buah. Teks persuasi berjudul Yuk Makan Sayur dan Buah. Fakta-fakta, kesehatan yang dijaga akan membuahkan hasil sehat di masa depan. Teks persuasi berjudul Yuk Makan Sayur dan Buah. Kesimpulannya, konsumsilah sayur dan buah rutin setiap hari. Niscaya kesehatan tubuh akan terjaga dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit di masa depan. Teks persuasi berjudul Yuk Makan Sayur dan Buah. Kalimat persuasi, mulailah dari sekarang mengkonsumsi buah dan sayur. Teks persuasi haruslah memberikan manfaat bagi pembacanya. Manfaat membaca teks persuasi. Yang pertama, mendapatkan informasi baru. Yang kedua, mengetahui permasalahan yang sedang aktual. Yang ketiga, mendapatkan solusi dari suatu permasalahan. Pelajaran 2.1 menyimpulkan permasalahan aktual teks persuasi telah selesai kita pelajari. Sekarang, ayo kerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatanmu. Semangat!